Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di kelompok 7 untuk mempresentasikan materi yang bertema pemakaian kapasitor dalam bidang teknik mesin. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dimas Wahyu Prasetyo, dengan NIM 520242108. Nomor 2, Randy Prasad Maja dengan NIM 520242126. Selanjutnya yaitu Dedi Afriani dengan NIM 52024210029. Nomor 4, Rizky Maulana dengan NIM 52024210027. Nomor 5, Anwar Mijan H dengan NIM 52024210029. Next, Mas. Selanjutnya yaitu sebelum kita ke pengaplikasian kapasitor, kita harus tahu apa itu tentang kapasitor. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Izin masuk, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kapasitor. Pengertian kapasitor. Kapasitor adalah bagian elektronik yang terbuat dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dieelektrik. Jalannya saluran-saluran dieelektrik ini memungkinkan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik secara singkat. Jadi ketika tidak ada daya kapasitor yang bersifat netral, bagaimanapun ketika kaki dihubungkan dengan poros positif dan negatif baterai, sisi yang terkait dengan kutub positif akan menarik elektron, sedangkan yang terhubung ke kutub negatif akan mendorong elektron. Pada dasarnya, muatan listrik tidak dapat melintasi bahan dieelektrik yang ada di dua plat pengarah. Karena adanya dieelektrik, muatan listrik tertahan pada plat saluran karena tidak dapat melalui lubang dieelektrik, sehingga kapasitor dalam keadaan terisi. Memang cara kerja kapasitor menyebabkan ia memiliki sifat atau sifat untuk menyimpan muatan listrik. Batas kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi. Satuan kapasitor adalah farad F, sedangkan gambar bagian kapasitor atau kapasitor jika dituliskan dalam bagian perangkat keras adalah sebagai berikut. Ada normal, elektrolitik, dan yang terakhir variabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kapasitor memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut. 1. Bersifat menyimpan muatan listrik. 2. Melewatkan arus bolak-balik dan menahan arus searah. 3. Muatan positif pada kapasitor tidak bisa mengalir menuju ujung negatif. 4. Muatan negatif pada kapasitor tidak dapat menuju ujung kutub positif. 5. Dapat meminimalisir terjadinya loncatan listrik. Selanjutnya, fungsi kapasitor. Fungsi penggunaan kapasitor pada suatu rangkaian yaitu 1. Sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. 2. Sebagai filter pada rangkaian bias. Dan 3. Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. 4. Untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Dan 5. Menghilangkan bouncing bila dipasang pada saklar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tipe kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor elektrostatir. Adalah sekelompok kapasitor yang terbuat dari bahan dielektrik keramik, film, dan mika. Yang kedua adalah kapasitor elektrolit. Kelompok kapasitor elektrolit terdiri dari kapasitor bahan dielektrik. Adalah lapisan dioksida logam. Kapasitor ini dapat memiliki polaritas karena proses pembuatannya menggunakan elektrolisis sehingga terbentuk kutub positif dan kutub negatif katoda.
Yang ketiga adalah kapasitor elektrokimikal. Merupakan terobosan baru sebagai sumber energi terbarukan dengan perangkat energi muatan tinggi yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan penyimpan energi lainnya. Superkapasitor memiliki kecepatan pengisian, daya dan kepadatan energi yang tinggi, umur panjang, dan banyak aplikasi seperti telepon dan mobil listrik. Meskipun superkapasitor ini merupakan perangkat elektrokimia, tidak ada reaksi kimia yang terlihat dalam mekanisme penyimpanannya, sehingga lebih ramah lingkungan. Slide selanjutnya. Penggunaan kapasitor dalam bidang teknik mesin. Penggunaan kapasitor ada banyak di berbagai alat-alat elektronik. Dalam bidang teknik mesin, contoh penggunaan kapasitor terdapat pada pengapian konvensional, mesin bensin yang menggunakan platina, dan pengapian CDI atau kapasitor discharge ignition, baik CDI dengan arus DC maupun CDI dengan arus AC. Pada sistem pengapian konvensional, fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan arus sementara yang akhirnya akan diteruskan kembali ke kumparan primer untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Ketika NOC mengungkit platina dan membuat platina terbuka, maka arus akan terputus. Otomatis arus memiliki jalan satu-satunya, yaitu ke kapasitor. Namun kapasitor tidak bisa menerima arus terus-terusan dan kemudian mengalirkan kembali arus yang lebih tinggi yang membuat arus dapat dipaksa kembali ke kumparan primer dan akhirnya terjadi induksi elektromagnetik di dalam ignition coil. Slide selanjutnya. Letak kapasitor tergantung pada jenis distributor yang digunakan, seperti pada gambar berikut. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, fungsi lain kapasitor dalam sistem pengapian konvensional adalah untuk mencegah percikan bunga api yang terjadi pada platina. Percikan bunga api yang terjadi pada platina dapat membuat kontak poin yang terdapat pada platina cepat aus. Maka dari itu, jika tidak dilengkapi oleh kapasitor, maka platina akan cepat rusak. Jika tidak diloncatan bunga api, maka proses pemutusan arus oleh platina tidak akan efektif dan maksimal. Maka dari itu, pasanglah kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara pada sistem pengapian CDI sendiri menghasilkan arus pengosongan muatan dari kapasitor. Kapasitor yang digunakan juga berbeda dengan yang digunakan pada pengapian konvensional, seperti gambar berikut. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi. Dalam sistem ini, kapasitor diisi dengan tegangan tinggi sekitar 300 volt sampai 500 volt. Dan pada saat sistem yang bekerja, kapasitor membuang energinya ke kumparan primer coil pengapian yang kemudian coil tersebut meningkatkan tegangan dari pembuangan muatan kapasitor menjadi tegangan yang lebih tinggi. Pada kumparan sekunder dengan tegangan sebesar 15 kV sampai 20 kV. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke busi dalam bentuk loncatan bunga api yang digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar. Terima kasih. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan di sesi diskusi. Kemarin dari kelompok lain sudah bertanya terkait materi kapasitor dalam bidang teknik mesin. Mungkin saya langsung bacakan soalnya ya. Yang pertama yaitu yang bertanya dari Mas Ibrahim ada dari kelompok 9. Apa tujuan dibuat rangkaian kapasitor secara rangkaian seri? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Rizky.
Tujuan dari pembuatan rangkaian kapasitor secara seri adalah untuk menyesuaikan nilai kapasitansi dari kapasitor agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Baik, Mas. Selanjutnya itu dari Mas Randi, kelompok 3. Mas Randi bertanya, yaitu apa aplikasi kapasitor selain CDI? aplikasi kapasitor pada mobil biasanya digunakan pada aki sebagai penyimpan arus listrik untuk menstabilkan kebutuhan listrik pada aksesoris mobil seperti audio mobil dan lainnya. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, yaitu dari Mbak Firda, kelompok 8. Apakah kapasitor dapat disusun secara seri dan tujuannya dibuat rangkaian kapasitor secara seri? Mungkin Mas Anwar bisa dijawab. Baik. Bisa. Pada rangkaian seri 2 kapasitor atau lebih disusun secara seri dengan ujung yang saling disambungkan secara berurutan. Saat disambungkan secara seri, maka kapasitor memiliki nilai kapasitor yang berbanding balik dengan nilainya masing-masing. Jika rangkaian cukup banyak, maka semakin kecil nilai kapasitasnya. Namun tegangan kerjanya menjadi lebih besar pada rangkaian seri. Oke, terima kasih, Mas. Selanjutnya yaitu dari Mas Ayakurnia dari kelompok 5 bertanya, yaitu jenis kapasitor apa yang memiliki produksi V tertinggi? Yaitu kapasitor elektrolitik tantalum. Oke, Mas. Kita lanjut ya. Dari Mas Yon, dari kelompok 10, dia bertanya, berapa batas muatan listrik yang dapat ditampung kapasitor dan apa yang terjadi apabila kapasitor kelebihan muatan? Mungkin bisa saya jawab. Batas muatan listrik dalam kapasitor dapat diukur dengan rumus C sama dengan Q bagi V. Atau C sebagai kapasitansi, V sebagai muatan listrik, dan V sebagai beda potensial. Secara visual, besar muatan kapasitor berbeda-beda tergantung pada ukuran, bentuk dan posisi kedua keping serta jenis material pemisahnya. Jika kapasitor terisi penuh dan tetap terisi pada kapasitas dan tegangan maksimalnya dan tidak lebih, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika tegangan yang diberikan melebihi batas maksimal, maka kapasitor dapat rusak secara internal, terlalu panas atau sirkuit terbuka. Dan pada beberapa kapasitor bisa terbakar atau meledak. Oke, terima kasih Mas Randy. Jawabannya sangat bagus sekali. Nah, ini dari Mas Maftukin dari kelompok 6. Dia bertanya, apakah pemasangan kapasitor tidak memerlukan perhatian antara kutub positif dan kutub negatif pada sistem pengapian, serta adakah contoh lain pengaplikasian penggunaan kapasitor dalam dunia otomotif? Mungkin juga bisa saya jawab. Pemasangan kapasitor boleh terbalik atau tidak tergantung pada jenis kapasitor yang digunakan. Jika yang digunakan adalah kapasitor polar, maka pemasangan kutub positif dan negatif tidak boleh terbalik. Biasanya pada kapasitor polar telah tertera tanda kutub positif dan negatif. Sedangkan pada kapasitor nonpolar, pemasangan rangkaian dapat dipasang secara terbalik. Lalu contoh lain penggunaan kapasitor juga terdapat pada sistem AC mobil sebagai penghemat daya dan juga pada komponen flasher lampu sein. Oke, selanjutnya yaitu nomor 7.
Mas Tegar bertanya dari kelompok 1, yaitu sebutkan penggunaan kapasitor dalam bidang otomotif. Izin saya menjawab. Penggunaan kapasitor ada banyak di berbagai alat-alat elektronik dalam bidang otomotif. Contoh penggunaan kapasitor terdapat pada sistem pengapian konvensional, mesin bensin yang menggunakan platina, dan pengapian CDI dengan arus DC maupun CDI dengan arus AC. Pada sistem pengapian konvensional, fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan arus sementara yang akhirnya yang diteruskan kembali ke kumparan primer untuk menghasilkan induksi elektromagnet. Ya, intinya kapasitor dalam otomotif yaitu contohnya dari penggunaan kapasitor dalam sistem pengapian yaitu CDI. Selanjutnya yaitu dari Mas Aldi Kurniawan bertanya yaitu jelaskan fungsi kapasitor sebagai filter dalam rangkaian PS. Ya, menurut saya jawabannya yaitu fungsi filter pada satu daya adalah sebagai penyaring arus. Ripple akibat proses penyerahan yang masih terdapat arus AC. Filter yang umum dipakai adalah filter dengan kapasitor. Filter ini mampu membentuk bentuk gelombang, tegangan keluarnya bisa menjadi rata. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Mas Eko Kuncoro dari kelompok 2, yaitu apa kelemahan dan kelebihan kapasitor elektronika digital? Mungkin Mas Dedi bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Dimas. Saya akan menjawab dari kelompok 2, yaitu kelemahan dan kelebihan kapasitor elektronika digital. Kelemahan kapasitor elektronika digital yaitu penyusunannya harus menggunakan gerbang logika dengan memanfaatkan komponen integrated circuit yang merupakan komponen transistor, resistor, dan kapasitor. Dibutuhkan power supply yang sangat stabil untuk menjalankan komponen elektronika. Harga relatif mahal karena membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian, kelebihan kapasitor elektronika digital, yaitu penggunaan yang sering dan berulang-ulang tidak mempengaruhi kuantitas maupun kualitas. Sistem komunikasi yang dihasilkan terbukti lebih fleksibel jika dibandingkan dengan elektronika analog. Yang terakhir, teknologi digital memiliki sifat yang lebih toleran terhadap noise. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Dedi. Mungkin sekian hasil pemaparan dari kelompok 7 dan hasil diskusi dari teman-teman yang lain. Juga kami terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Mungkin sekian dari kami. Bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami dari kelompok 7 minta maaf yang sudah besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.